Pelatih Jepang frustasi satu grup dengan timnas Indonesia asuhan John Hartman di Piala Asia 2027. Jepang mulai khawatir dengan kebangkitan Indonesia. Undian fase grup Piala Asia 2027 langsung menjadi sorotan besar di kawasan Asia. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan adalah ketika Jepang dipastikan berada satu grup dengan timnas Indonesia yang kini diasuh oleh pelatih asal Kanada, John Hartman. Banyak pengamat awalnya menganggap Jepang tetap menjadi unggulan utama. Namun suasana berubah ketika media Jepang mulai menyoroti perkembangan pesat skuad Garuda dalam 2 tahun terakhir. John Hartman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern, disiplin tinggi, serta kemampuan membangun mental tim yang luar biasa. Rekam jejaknya bersama Kanada membuat banyak pihak percaya bahwa Indonesia kini bukan lagi sekadar tim pelengkap di turnamen besar Asia. Bahkan beberapa media olahraga Jepang menyebut Indonesia sebagai kuda hitam paling berbahaya di Piala Asia 2027. Kekhawatiran Jepang bukan tanpa alasan. Dalam beberapa laga uji coba internasional sebelum turnamen dimulai, Indonesia tampil agresif dan memiliki organisasi permainan yang jauh lebih rapi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hartman berhasil mengubah pola pikir pemain Indonesia menjadi lebih berani menekan lawan, disiplin bertahan, dan efektif saat melakukan transisi cepat. Bagi Jepang, situasi ini menjadi rumit. Mereka tetap memiliki kualitas individu yang sangat tinggi. Namun menghadapi Indonesia di fase grup dianggap bisa menguras energi sejak awal turnamen. Sejumlah media di Jepang bahkan mulai mempertanyakan hasil undian yang dinilai tidak menguntungkan. John Hartman membawa mentalitas baru. Kehadiran John Hartman membawa perubahan besar di tubuh timnas Indonesia. Ia tidak hanya fokus pada taktik, tetapi juga membangun karakter pemain agar mampu bersaing melawan negara-negara besar Asia. Dalam berbagai sesi konferensi pers, Hartman selalu menekankan pentingnya rasa percaya diri. Menurutnya, Indonesia memiliki kualitas pemain yang cukup untuk bersaing, tetapi selama ini sering kalah sebelum pertandingan dimulai karena faktor mental. Pendekatan tersebut mulai terlihat hasilnya. Para pemain Indonesia kini tampil lebih tenang ketika menghadapi tekanan. Mereka tidak lagi sekadar bertahan total saat melawan tim kuat, melainkan mencoba mengontrol permainan dalam beberapa fase pertandingan. Gaya bermain Indonesia di bawah Hartman juga jauh lebih fleksibel. Tim Garuda mampu bermain dengan formasi 3 back maupun 4 back sesuai kebutuhan pertandingan. Selain itu, pressing tinggi yang diterapkan membuat lawan kesulitan membangun serangan dari lini belakang. Perubahan inilah yang membuat Jepang mulai merasa tidak nyaman. Tim Samurai Biru selama ini terbiasa mendominasi penguasaan bola saat menghadapi negara Asia Tenggara. Namun Indonesia kini memiliki intensitas permainan yang mampu mengganggu ritme Jepang. Media Jepang soroti kekuatan Indonesia. Beberapa media olahraga Jepang mulai memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan Indonesia. Mereka menilai skuad Garuda saat ini memiliki kombinasi menarik antara pemain muda lokal dan pemain diaspora yang bermain di kompetisi Eropa. Analisis media Jepang menyebut Indonesia memiliki kecepatan di sisi sayap, lini tengah yang semakin agresif, serta pertahanan yang lebih disiplin. Selain itu, keberanian Indonesia dalam melakukan tekanan tinggi dianggap bisa menjadi ancaman nyata. Salah satu artikel media Jepang bahkan menuliskan bahwa Indonesia saat ini bukan lagi lawan yang bisa diremehkan. Mereka menyebut pengalaman Hartman di level internasional menjadi faktor penting yang membuat Indonesia berkembang sangat cepat. Sorotan terbesar tertuju pada kemampuan Indonesia memanfaatkan serangan balik. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Indonesia berkali-kali mencetak gol melalui transisi cepat yang memanfaatkan kecepatan para pemain depan. Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi Jepang yang dikenal gemar bermain menyerang dengan garis pertahanan tinggi. Jika kehilangan bola di area tengah, Jepang bisa sangat rentan terhadap serangan balik cepat Indonesia. Pelatih Jepang mulai merasakan tekanan. Pelatih Jepang menghadapi tekanan besar dari publik negaranya. Sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia, Jepang selalu dituntut tampil dominan di setiap turnamen. Namun berada satu grup dengan Indonesia membuat situasi menjadi lebih sulit. Banyak penggemar Jepang khawatir laga melawan Indonesia akan menjadi pertandingan paling berat di fase grup. Dalam sesi wawancara dengan media lokal, pelatih Jepang mengakui bahwa Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Ia memuji organisasi permainan tim Garuda serta kualitas fisik pemain yang semakin baik. Meski tetap optimistis, ekspresi pelatih Jepang terlihat lebih berhati-hati dibandingkan biasanya. Ia beberapa kali menegaskan bahwa Jepang tidak boleh meremehkan Indonesia jika ingin lolos sebagai juara grup. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi di era John Hartman adalah hilangnya rasa takut ketika menghadapi tim besar. Indonesia kini bermain dengan keberanian tinggi. Para pemain tidak ragu melakukan duel, menekan lawan, dan membangun serangan dari bawah.
Hartman juga berhasil meningkatkan kebugaran fisik pemain sehingga mereka mampu menjaga intensitas permainan selama 90 menit penuh. Hal ini sangat penting ketika menghadapi Jepang yang terkenal memiliki tempo permainan cepat. Dalam beberapa latihan tertutup menjelang turnamen, Indonesia disebut fokus memperkuat transisi bertahan ke menyerang. Hartman tampaknya memahami bahwa Jepang memiliki kualitas teknik luar biasa sehingga Indonesia harus cerdas memanfaatkan ruang kosong. Para pemain Indonesia sendiri mengaku antusias menghadapi Jepang. Mereka melihat pertandingan tersebut sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia kini mampu bersaing di level tertinggi Asia. Semangat inilah yang membuat Jepang semakin waspada. Tim Samurai Biru menyadari bahwa menghadapi lawan yang percaya diri seringkali jauh lebih sulit dibanding menghadapi tim yang hanya bertahan. Duel taktik yang dinantikan. Pertemuan Jepang dan Indonesia diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase grup Piala Asia 2027. Di satu sisi, Jepang memiliki kualitas teknik, pengalaman internasional, dan kedalaman skuad yang luar biasa. Namun di sisi lain, Indonesia hadir dengan semangat baru, energi muda, dan sentuhan taktik modern dari John Hartman. Duel taktik antara kedua pelatih menjadi perhatian utama. Jepang kemungkinan tetap mengandalkan penguasaan bola dan pergerakan cepat antar lini. Sementara itu, Indonesia diprediksi bermain lebih agresif dibanding sebelumnya. Hartman kemungkinan akan menerapkan pressing ketat di area tengah untuk mengganggu kreativitas Jepang. Pertandingan ini juga diperkirakan berlangsung dengan intensitas tinggi. Indonesia akan mendapat dukungan besar dari supporter, sementara Jepang datang dengan tekanan untuk mempertahankan reputasi mereka sebagai raksasa Asia. Jika Indonesia mampu mencetak gol lebih dulu, tekanan terhadap Jepang bisa meningkat drastis. Situasi tersebut dapat membuat pertandingan berjalan semakin panas. Faktor mental jadi penentu. Dalam turnamen besar seperti Piala Asia, faktor mental seringkali menjadi pembeda utama. Jepang memang unggul dalam pengalaman, tetapi Indonesia memiliki motivasi besar untuk menciptakan sejarah. Hartman dikenal piawai membangun mental bertanding dan mempersiapkan pemain menghadapi tekanan. Banyak pengamat menilai Jepang justru berada dalam posisi yang lebih tertekan. Mereka wajib menang, sementara Indonesia bisa bermain lebih lepas. Situasi seperti ini sangat berbahaya bagi tim unggulan. Jika pertandingan berjalan ketat hingga menit-menit akhir, tekanan psikologis bisa memengaruhi pengambilan keputusan pemain Jepang. Sebaliknya, Indonesia kemungkinan akan bermain dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari publik Asia Tenggara. Pelatih Jepang tentu memahami ancaman tersebut. Karena itu, mereka mulai mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi agresivitas permainan Indonesia.